warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi pada channel saya Tamrin Fatoni. Selamat menyaksikan. Berikut saya review kembali peran guru dalam metode pembelajaran pendidikan Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sudah paham di mana dalam lembaga pendidikan ada namanya seorang guru, ada namanya seorang siswa, ada lembaga pendidikan, ada ilmu yang diajarkan dan lain sebagainya, dan di dalamnya itu ada proses namanya pembelajaran. Nah, di dalam proses itu ada suatu penyampaian komunikasi melalui metode pembelajaran. Oke, review sedikit. Siapakah guru itu? Guru adalah orang yang memberikan ilmu, pengetahuan kepada peserta didik. Ini ketika jalur lingkup formal sesuai yang disampaikan oleh Saiful Bahri Jamara. Tapi kalau dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak harus di lembaga formal, tetapi juga di masjid, surau, musola, rumah, atau lain sebagainya. Jadi orang yang memberikan ilmu sedikit pun kepada orang lain itu adalah sebagai seorang guru secara non formal. Metode pembelajaran kita kupas lagi, yaitu cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Jadi ada caranya bagaimana berkomunikasi, alatnya untuk berkomunikasi itu adalah metode pembelajaran sesuai yang disampaikan oleh Muhammad Afandi. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan atau asuhan terhadap peserta didik agar setelah selesai pendidikannya dapat mengalami dan mengamalkan ilmunya, ajaran agama Islam, serta menjadikannya sebagai pandangan hidup di lingkungan masyarakat kelak. Ini sesuai dengan disampaikan oleh Zakiyah Derajat. Kemudian dalam bukunya Arifin bahwasanya PAI adalah usaha orang dewasa yang muslim, yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah peserta didik melalui ajaran agama Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Sadirman bahwasanya peran guru diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai informator. Jadi tugas seorang guru ini sebagai pelaksana dengan memberikan informasi-informasi. Selain itu juga yang kedua, peran guru sebagai organisator. Jadi tidak hanya informator ya. Ketika sebagai peran ini, guru juga tidak hanya bertugas sebagai seorang guru, tapi juga harus bisa mengelola akademik, bisa membuat silabus, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti workshop, agar keilmuannya semakin meningkat. Kemudian guru juga sebagai motivator. Guru bebannya tidak hanya mengajar materi yang diajarkan, tapi guru juga sebagai seorang motivator yang memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik itu kedepannya lebih semangat, lebih termotivasi dalam belajar, dalam mengembangkan ilmunya, dalam memenuhi cita-citanya, dan lain sebagainya. Guru sebagai pengarah. Jadi seorang guru harus memiliki jiwa pemimpin. Guru perannya di sini sangat menonjol sekali. Jadi harus bisa mengajak anak didiknya agar anak didiknya ini sebagai seorang pemimpin juga ke depannya. Agar tujuan pembelajaran juga bisa benar-benar tercapai. Jangan guru sebagai makmum, guru adalah sebagai pengarah, sebagai pimpinan di sini. Kemudian yang kelima ya, guru sebagai inisiator. Guru di sini jangan hanya sebatas sebagai
pengajar saja, tapi harus bisa memberikan ide-ide yang cemerlang dalam proses pembelajaran. Guru harus banyak ide, banyak kreasi, banyak cara, agar anak didiknya itu benar-benar seneng. Ternyata guru saya ini adalah orang yang luar biasa. Kemudian peran guru selainnya yaitu sebagai transmitter, yaitu guru harus bertindak sebagai penyebar kebaikan, penyebar kebajikan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator. Jadi guru bertugas sebagai fasilitas apapun, kemudahan apapun, agar proses belajar mengajar ini tercapai dengan lebih mudah. Selanjutnya, guru sebagai mediator. Ketika sebagai mediator ini, guru bisa diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar siswa. Ketika ada pertanyaan dari siswa, guru bisa menjawab. Ketika ada permasalahan dari siswa, guru bisa menyelesaikan. Ketika ada diskusi, guru bisa memberikan jalan tengah, jalan terbaik, solusi, seperti ini. Kemudian peran guru selanjutnya yaitu sebagai evaluator. Guru harus tahu prosesnya keberhasilan siswa itu sampai mana. Kinerja guru itu akan diketahui dari evaluasi ini. Selanjutnya, tugas atau peran guru yaitu sebagai pendidik. Yaitu peran di sini guru sebagai tokoh, sebagai panutan bagi peserta didiknya dan lingkungannya di masyarakatnya. Oleh karena itu, peran guru sangat berat sekali kalau di sini. Guru harus berwibawa, harus bertanggung jawab, mandiri, disiplin, dan lain sebagainya. Dan juga guru memegang tanggungan yang berat, yaitu nilai-nilai di masyarakat, norma-norma, moral, sosial. Jadi guru harus benar-benar orang yang komplit di masyarakatnya. Dan terakhir, peran guru sebagai pengajar. Jadi guru harus bisa mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan secara profesional yang bisa disampaikan kepada anak didiknya. Ini dari bukunya Mulyasa. Sedangkan Abudinata ada 4 penting yang harus dimiliki seorang guru. Yaitu yang pertama, guru ini harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Guru tidak boleh orang yang bodoh. Kalaupun toh guru itu posisi pada yang bodoh, dia harus mau belajar. Dia harus mau berubah. Dia harus mampu mendalami keilmuan yang akan diajarkan pada esok hari. Yang kedua, seorang guru harus dapat mempergunakan intelektual dan emosional spiritualnya untuk memberikan peringatan pada manusia lainnya, sehingga manusia atau peserta dia itu dapat beribadah kepada Allah. Tujuannya yaitu harus ada mauidhah hasanah, harus ada pepeling kepada peserta didik agar anak didik itu bisa lebih meningkatkan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, peran guru yaitu sebagai pemelihara. Jangan hanya ngajar, harus bisa ngomong, harus bisa mengasuh dan membimbing anak didik, serta memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik yang dibutuhkan secara umum, agar kelak dia ketika sudah selesai dari pendidikannya, dia bisa mengamalkan di lingkungan masyarakatnya. Dan terakhir, peran seorang guru yaitu itu 3 ya. Ini dari versinya Abudinata. Oke, tak tambahkan lagi. Peran guru dalam pendidikan agama Islam yaitu
merupakan tenaga inti yang bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan watak, kepribadian, keimanan, dan ketakwaan siswa di sekolah. Karena guru PAI bersama kepala sekolah dan guru-guru lainnya ini mengupayakan seoptimal mungkin agar suasana sekolah mampu menumbuhkan iman dan takwa melalui program-program kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik yang terprogram, baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, terima kasih. Sekian peran guru dalam pendidikan agama Islam. Ada pertanyaan, ada kritik dan saran, silakan cantumkan di komentar. Sekian dari saya, ada kurang lebih ya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.